Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersama-sama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1440 dengan tidak menemui suatu halangan apapun. Tentunya kita hanya bisa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi bagian amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kita dengar suara takbir, suara tahmid dan suara tahlil dari berbagai penjuru sudut kota di kota yang tercinta ini. Mereka lakukan karena semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di akhir ayat yang ke-186. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka sempurnakanlah puasa Ramadan kamu dengan mengagungkan asma Allah dan mohon petunjuk dari Allah, dan semoga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat takbir, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid itu terucap dari kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kini kita sekarang bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri, yang tentunya sholat Idul Fitri ini kita lakukan setelah kita melaksanakan siam atau puasa Ramadan selama 30 hari penuh. Kita berdoa dan kita berharap mudah-mudahan puasa kita dan seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang sudah lewat. Kaum muslimin, tidak ada yang lebih menggembirakan dari seorang muslim itu sendiri kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah 1 tahun lebih bangsa Indonesia ini mendapatkan satu musibah, yaitu COVID-19, yang kalau kita lihat lebih jauh bahwa dampak dari wabah COVID-19 ini luar biasa. Tidak hanya di lingkungan kesehatan yang memporak-porandakan posisi gerakan ekonomi kita, tetapi berdampak terhadap seluruh lini kehidupan manusia. Bahkan tata cara ibadah pun harus berubah dan menyesuaikan dengan situasi pandemi itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan sholat, di mana sunnah Rasulullah SAW menganjurkan agar kita merapatkan shaf dan barisan kita, tetapi kita harus menjaga jarak karena situasi dan kondisi pandemi ini belum selesai di tengah-tengah kita. Begitu juga silaturahim kita terbatas, berjabat tangan kita terbatas, dan seluruh aktivitas kegiatan ibadah kita memang banyak yang harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pandemi ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, barangkali ada di antara kita umat Islam yang diberikan rezeki lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping tetangga-tetangga kita dan saudara-saudara kita ada yang terkena dampak COVID Corona 19 ini, maka kita bantu mereka, kita ringankan. Kalau lihat beban mereka ada pada pikiran-pikiran mereka, maka kita carikan jalan keluar sehingga mereka bisa nyaman di dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau mereka membutuhkan satu kebutuhan pokok sehari-hari, maka kita bantu kebutuhan pokok sehari-hari itu. Kemudian mereka bisa ringan. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, may yassarul mu'tirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan beban penderitaan sama muslim yang lain, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia ini hingga di akhirat. Yakinlah bahwa apabila kita berbuat baik, maka kita akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, sebetulnya perbuatan baik itu akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat lain Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falah. Barang siapa yang berbuat baik, maka hakikat kebaikan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, hakikat dari kejahatan itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwa COVID-19 ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menguji kita sekalian umat Islam yang ada di seluruh dunia ini. Dan kalau Allah berkehendak untuk memberikan musibah, tidak ada intervensi sedikit pun dari umatnya yang bisa mempengaruhinya. Dan sebaliknya, apabila Allah akan mencabut musibah ini, tidak akan ada intervensi dari umatnya yang akan mempengaruhinya. Maka hanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah, yang mengetahui bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguji kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana falyatawakkalul mu'min. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa seluruh apa yang terjadi di dunia ini sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
hanya orang-orang mukmin sajalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sekarang kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan resep, memberikan konsep kaum muslimin di dalam menghadapi musibah ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan bersabar dan minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Dan itu berat untuk dilakukan bagi kamu sekalian, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kunci menghadapi musibah COVID-19 ini, kata Allah, adalah kita sabar dan melaksanakan sholat. Bukannya Rasulullah SAW setiap mendapatkan kesulitan, mendapatkan satu ujian dan musibah, selalu menegakkan sholat dan mengedepankan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah kita menuruti apa yang sudah menjadi anjuran-anjuran dari para ahli kesehatan, seperti menjaga kesehatan dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ahli, kepada para ilmuwan, jika kamu sekalian tidak mengetahui dalam satu persoalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan kita, mudah-mudahan akan mampu merubah hambanya seperti kita sekalian ini menjadi hamba yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, itulah hamba-hamba yang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia ini hingga di akhirat kelak. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah di dunia di akhirat kelak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 17, "As-sabirin was-shadiqin wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar." Orang-orang yang selalu sabar, orang-orang yang selalu mengedepankan kebenaran, orang-orang yang taat, orang-orang yang berinfak sedekah, dan orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah di waktu sahur atau di waktu pagi. Kaum muslimin rahimakumullah, ini berat untuk kita lakukan, tetapi harus kita lakukan dan harus berubah setelah kita melaksanakan ibadah puasa, karena bukti keberhasilan kita puasa adalah meningkat dan berubah dari hal-hal yang kurang baik kemudian menjadi baik. Itulah ciri dan karakter dari orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini ya di akhirat kelak. Yang kedua adalah orang-orang yang berlaku jujur, karena memang jujur ini merupakan satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Berlakulah kamu sekalian menjadi seorang yang jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan puasa kita akan membimbing kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mau memanfaatkan sebagian rezekinya untuk jalan dan kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang harus kita yakini, karena Al-Qur'an sudah memberikan janji, wa anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifu wallahu khairur raziqin. Apa-apa yang kamu infakkan kepada orang lain, maka akan digantikan yang lebih banyak dari apa yang kamu keluarkan itu, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Idul Fitri, marilah kita betul-betul bertafakur kepada Allah dalam menghadapi musibah Covid pandemi ini. Eratkan tali persaudaraan kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar musibah ini cepat selesai sehingga aktivitas kegiatan kita pulih seperti sedia kala sebelum ada bencana ini. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Idul Fitri yang bisa kita sampaikan. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kebetulan sekarang ini baru sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita sesama muslim yang sekarang ini baru di dalam ancaman mara bahaya, sebagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang terus dibombardir oleh sekutu-sekutu Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat di bawah presidennya Benyamin Netanyahu, segera lenyap dari Palestina dan mereka akan beribadah dengan tenang seperti kita di tanah air ini. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna siyamana sholatana zakatana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.